Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas pemrograman berbasis objek A akan menjelaskan tentang Final Project untuk menyesuaikan dan pemrograman berorientasi objek dan antar grafis. Selanjutnya perkenalan dari kami. Oke, perkenalkan nama saya Yuda Putra dengan NRP 505149. Perkenalkan, nama saya Christoforus Ibra Bagus Pratama dengan NRP 50225231124. Nama saya Muhammad Ismail. 50252. Untuk latar belakang dari program OOP yang kami buat, yaitu latar belakang pembuatan program ini adalah kebutuhan pengelolaan barang di gudang yang seringkali dilakukan secara manual dan rentang terhadap suatu kesalahan dan sering memakan waktu yang cukup banyak. Program ini dirancang untuk mempermudah pencatatan, pengorganisasian, dan pemantauan stok barang. Dengan konsep OOP, diharapkan program ini dapat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Deskripsi program ini bertujuan untuk mengelola inventaris gudang secara efektif menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek. Dengan dukungan antarmuka grafis, user interface, dan pengguna dapat dengan mudah menambah, mengubah, atau mengurangi stok barang, serta memperbarui informasi barang. Program ini memanfaatkan fitur grafik user interface untuk mempermudah interaksi pengguna dengan data gudang. Tujuan dari program yang kami buat yaitu pertama, efisiensi manajemen gudang. Kedua, penggunaan prinsip OOP seperti enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan polimorfisme. Kemudian yang ketiga, interaksi yang mudah, karena kita menggunakan interface grafis untuk pengguna. Terus yang keempat adalah fleksibilitas operasi, seperti mendukung fitur-fitur penambahan, pengurangan, update, dan searching barang. Selanjutnya, fitur-fitur program. Fitur program yang akan kami buat bisa dijelaskan oleh Yuda. Silakan. Oke, menyambung dari pernyataan Kristo tadi, ada beberapa fitur dari program ini. Untuk yang pertama mungkin menambah barang. Jadi kita sebagai pengguna bisa mendaftarkan barang baru ke daftar gudang. Terus kita bisa memasukkan detail seperti nama, kategori, harga, dan stok awal. Dan kemudian fitur yang kedua ada untuk mengupdate barang. Hal ini untuk menjaga data apa itu tetap akurat sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu ada untuk nambah atau mengurangi stok. Berdasarkan jumlah stok, kita bisa mengelola jumlah barang, bisa untuk aktivitas masuk dan keluar dalam barang tersebut. Dan berikutnya adalah harian barang. Hal ini untuk memudahkan kita sebagai pengguna untuk melihat apa itu jumlah barang melalui filter tabel dan memungkinkan untuk menghemat waktu untuk menemukan barang tersebut. Selanjutnya, tampilan tabel barang. Ini untuk membantu kita dalam memvisualisasikan data yang tertera pada barang tersebut. Kemudian terdapat fitur refresh tabel untuk menjamin bahwa tabel suatu barang menampilkan informasi terbaru. Lalu untuk sekelas button renderer dan button editor untuk lebih menyajikan pengalaman interaktif untuk pengguna dengan tombol-tombol fungsi di tabel. Untuk elemen-elemen OP yang digunakan dalam program ini ada empat. Yang pertama enkapsulasi,
Berikutnya inheritance, polymorphism, dan abstraksi. Untuk diagram kelas sendiri, itu bisa dilihat dari gambar di sini. Jadi, ringkasannya hubungan antar kelas di sini. Jadi, kelas barang adalah bagian dari kelas gudang. Di sini ada tanda panahnya. Terus selanjutnya kelas gudang menjadi sumber data. Jadi sumber datanya untuk kelas main gudang GUI. Selanjutnya ada kelas main gudang GUI. Itu mengakses barang melalui kelas gudang dengan indirect dependency. Nah, ini adalah hasil screenshot implementasi yang program yang telah kami buat. Kita langsung saja coba share screen untuk programnya. Aman ya? Oke. Jadi ini adalah tampilan awal dari program kita. Di sini ada bagian input tambah barang dan juga tabel-tabel dari stok barang yang telah disimpan. Nah, untuk menambah barang kita dengan sederhananya cuma nambahin nama barang, masukkan kategori, dan input harga satuan dan stok. Misalkan saya tambahkan barang baru, misalkan laptop HP, dengan kategori alat elektronik. Dengan harga satuan misal 3 juta, 2K, dengan stok 50. Di sini ketika kita klik tambah barang, maka otomatis di sini di tabel akan ada satu kolom baru yang telah kita inputkan informasinya tadi. Nah, di sini ada fitur tambah stok, kurangi stok, dan update. Jadi untuk tambah stok, tinggal klik saja di bagian kolom yang kita ingin tambah stoknya. Kita masukkan jumlah, misalkan tambahkan dengan 10 stok. Maka stok otomatis akan terupdate menjadi 60. Begitu pula yang kurangi, misal kurangi dengan 5, maka stok akan terkurang dari 5. Nah, untuk update sendiri, ini fungsinya untuk mengupdate informasi dari satu kolom tersebut. Jadi yang bisa diupdate adalah kategorinya dan harga satuannya. Misalkan jadi alat rumah tangga, terus harga satuannya kita tambahkan 500.000. Jadi otomatis akan terupdate. Dan di sini juga ada satu fitur yaitu search bar. Kita bisa mencari berdasarkan nama. Misalkan kita cari namanya Didi. Oke. Nah, di sini otomatis akan terfilter dari namanya sendiri. Coba, oh iya, coba menggunakan sapu. Maka di sini ada dua sapu karena nama-namanya terdiri dari sapu. Oke, mungkin itu saja untuk demo programnya. Jadi kita lanjut ke penjelasan dari source code-nya. Izinkan di-share. Dari program yang kami buat, kami membuat 3 kelas, yaitu kelas barang, kelas gudang, dan kelas main gudang GUI. Untuk yang pertama di kelas barang, kami akan menjelaskan secara sekilas saja. Untuk fungsi di kelas barang ini adalah untuk merepresentasikan entitas barang dengan atribut nama, kategori, harga satuan, dan stok menggunakan metode enkapsulasi. Terus di kelas barang ini juga terdapat atribut tadi sudah disebutkan yaitu nama, kategori, harga satuan, dan stok. Dan metode yang ada di kelas barang ada konstruktor yaitu untuk menginisialisasi objek dengan nilai awal untuk setiap atribut. Kemudian ada getter dan setter yaitu untuk menyediakan akses ke atribut private sesuai prinsip enkapsulasi. Kemudian ada metode tambahan untuk yaitu seperti tambah stok, kurangi stok, dan yang lainnya. Kemudian lanjut ke kelas gudang. Kelas gudang ini berfungsi untuk pengolah data barang dalam bentuk daftar. Ada array list di situ. Kemudian kelas ini menerapkan enkapsulasi dengan atribut daftar barang yang private agar hanya bisa diakses melalui metode yang telah disediakan. Kemudian ada atribut, di situ ada atribut daftar barang.
Daftar tersebut atau list tersebut berguna untuk menyimpan koleksi barang yang ada di gudang. Di dalam kelas gudang ini terdapat 5 metode, yaitu metode tambah barang, ini untuk menambahkan objek barang, kemudian kurangi barang, yaitu untuk mengurangi stok barang, kemudian ada update barang, untuk memperbarui informasi, kemudian ada get daftar barang. Get daftar barang untuk memberikan akses daftar barang. Ini hanya dilihat saja, read only. Kemudian ada array list barang, get daftar barang untuk mengembalikan daftar barang yang ada di gudang, yang atas tadi. Kemudian lanjut di kelas main gudang. Di kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu gudang, yaitu objek dari kelas gudang yang menyimpan daftar barang. Kemudian ada table model. Table model ini nantinya berfungsi untuk mengatur data yang akan ditampilkan di tabel. Kemudian barang yang utama. Contohnya pertama adalah panel input barang, yaitu kodenya yang create create input panel. Agak bawah itu. Create input panel berfungsi untuk menambahkan barang baru ke gudang. Input bisa berupa nama, kemudian kategorinya apa, harga, dan stok. Kemudian nanti ada tombol untuk menambah barang. Kemudian komponen berikutnya adalah panel table barang. Create table panel kodenya. Create table panel. Ini untuk menampilkan daftar barang dalam bentuk tabel dengan kolom aksi. Itu ada kolom tambah stok, kolom kurang stok, dan update. Seperti yang ada di demonstrasi sebelumnya. Kemudian adalah ada komponen panel pencarian barang. JPanel, create, search panel. Ini berguna untuk memungkinkan pencarian barang berdasarkan nama. Dan ada tombol cari untuk memfilter tabel berdasarkan input yang diberikan. Kemudian fitur-fitur utama, yaitu tambah barang, sudah pasti untuk menambahkan barang ke daftar gudang dan tabel nantinya akan diperbarui. Kemudian ada update barang, coba. Nah, itu. Ini untuk menampilkan, mengubah kategori atau harga dari barang suatu di tabel, harga barang di tabel. Kemudian ada fitur tambah atau kurangi stok, tambah stok dan kurangi stok. Langsung mengubah stok barang dalam tabel. Jadi nanti barangnya bisa bertambah atau berkurang. Kemudian ada refresh tabel. Yang terakhir ada refresh tabel. Nah, ini metode ini berguna untuk memperbarui atau merefresh tampilan tabel di grafik user interface setelah ada perubahan data. Seperti misalkan tadi menambah barang, kalau sudah ditambah nanti akan merefresh dan tabel akan diperbarui. Kemudian di dalam program ini kita juga memiliki subclass. Di dalam kelas main gudang ini ada subclass yaitu button renderer. Itu ada. Jadi subclass ini berguna untuk menampilkan tombol di dalam tabel. Kemudian ada button editor. Button editor ini berguna untuk menangani aksi tombol dalam tabel. Jadi setelah ditekan tombolnya, nanti aksi apa yang akan dilakukan. Begitu untuk penjelasan dari kode 3 kelas yaitu barang, gudang, dan main gudang GW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang berkenan atau kesalahan dari kata-kata yang diucapkan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.